Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Pagi itu, suasana di sebuah kawasan perumahan elit di Jakarta mendadak berubah tegang. Beberapa mobil polisi berhenti persis di depan rumah megah bercat putih milik Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang belakangan kerap muncul di media sosial dengan pertanyaan-pertanyaan kontroversial. Di balik pagar tinggi, beberapa petugas tampak mengetuk pintu sambil memperkenalkan diri. Salah satu di antara mereka membawa surat perintah penjemputan paksa. Roy Suryo, yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil memegang ponsel, terlihat kaget mendengar dering bel yang nyaring. Asistennya berlari tergesa-gesa, membisikkan sesuatu. Lebih besar dari, "Pak, ada polisi di depan." "Mereka bilang bawa surat perintah," ucap sang asisten dengan suara gemetar. Roy Suryo berdiri, raut wajahnya berubah tegang. Ia tahu kasus yang tengah menjeratnya makin ramai dibicarakan publik. Ia pun mencoba tetap tenang. Ketegangan di depan rumah. Beberapa menit kemudian, Roy membuka pintu. Dua petugas berseragam langsung menunjukkan surat resmi. "Lebih besar dari, kami dari kepolisian. Sesuai surat perintah ini, kami menjemput Bapak untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ujar salah satu petugas. "Lebih besar dari, tidak bisa sekarang, saya sedang ada acara." "Nanti saja," balas Roy dengan nada gusar. Petugas tetap bersikap tenang. "Lebih besar dari, maaf, Pak. Ini sudah perintah. Kami mohon kerjasamanya." Roy Suryo masih bersikeras, bahkan sempat hendak menutup pintu, tetapi polisi mencegah. Beberapa tetangga terlihat mengintip dari jendela rumah mereka. Situasi semakin panas. Penjemputan yang dramatis. Karena Roy tetap menolak, polisi akhirnya menjalankan prosedur penjemputan paksa. Dengan pengawalan ketat, Roy dibawa menuju mobil polisi. Kamera wartawan yang sejak pagi sudah berkumpul langsung mengabadikan momen itu. Suara kilatan kamera, teriakan wartawan yang melontarkan pertanyaan, dan tatapan warga sekitar membuat suasana semakin dramatis. Roy tampak berusaha menenangkan diri. Sesekali ia melirik ke arah kamera, seolah ingin menjelaskan sesuatu, namun polisi segera menggiringnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju kantor polisi. Di dalam mobil, Roy Suryo duduk diam, hanya terdengar napasnya yang berat. Pikirannya melayang ke berbagai pernyataan kontroversial yang pernah ia lontarkan, yang kini berujung pada masalah hukum. Ia sadar, penjemputan paksa ini pasti akan menjadi berita besar di media nasional. Di jalan, mobil polisi melaju cepat membelah kemacetan. Roy terdiam, memikirkan langkah berikutnya, siapa pengacaranya, bagaimana menghadapi penyidik, dan apa yang akan ia katakan nanti. Sampai di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Roy Suryo langsung digiring masuk ke ruang pemeriksaan. Wartawan sudah berkumpul, sebagian besar menunggu pernyataan resmi. Petugas mempersilakan Roy duduk, lalu mulai membuka berkas. "Lebih besar dari, kami hanya ingin meminta keterangan, Pak. Bapak kooperatif saja," kata penyidik. Roy mengangguk lemah. Perlahan, ia pun sadar, situasi ini sudah di luar kendalinya. Di ruang pemeriksaan, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar perlahan di atas langit-langit. Seorang penyidik dengan wajah serius duduk di hadapan Roy Suryo, membuka map tebal berisi dokumen dan hasil penyelidikan. "Lebih besar dari, Pak Roy, kami akan menanyakan beberapa hal. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya," ucap penyidik dengan tenang. Roy menarik napas panjang. Sekilas ia menoleh ke arah pengacaranya yang duduk di samping, memberikan anggukan tipis sebagai tanda dukungan. Tanya jawab yang menegangkan. Penyidik mulai membaca sejumlah bukti, termasuk potongan video pernyataan Roy Suryo yang dinilai kontroversial dan laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan. "Lebih besar dari, dalam video ini, Bapak menyebutkan hal yang memicu kegaduhan di publik. Apa yang mendasari Bapak membuat pernyataan itu?" tanya penyidik. Roy terdiam sesaat, menimbang jawabannya. Akhirnya ia berkata, "Lebih besar dari, saya hanya menyampaikan pendapat saya sebagai warga negara, tidak ada maksud untuk memprovokasi." Penyidik mencatat jawabannya, lalu menimpali. "Lebih besar dari, tapi akibatnya muncul laporan polisi dan keributan di media sosial. Bagaimana tanggung jawab Bapak soal itu?" Roy terdiam lebih lama kali ini. Keringat tampak menetes di dahinya, meski ruangan ber-AC. Di luar ruangan, media berkerumun.
Sementara di luar ruang pemeriksaan, suasana kantor polisi semakin ramai. Puluhan wartawan dari berbagai media televisi, online, dan cetak sudah berkumpul. Mereka menunggu kabar terbaru, berlomba-lomba menyiarkan berita langsung. Lebih besar dari pemirsa, saat ini Roy Suryo masih diperiksa. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, ucap seorang reporter ke arah kamera. Publik di media sosial pun heboh. Tagar-tagar Roy Suryo diperiksa langsung menjadi trending. Ada yang membela, ada juga yang mencibir tajam. Pernyataan pengacara. Tak lama kemudian, pengacara Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan. Dikerubungi wartawan, ia mengangkat tangan memberi isyarat agar tenang. Lebih besar dari, kami menghormati proses hukum yang berjalan. Pak Roy kooperatif dan sudah memberikan keterangan yang diperlukan. Kami berharap publik tidak langsung menghakimi, ujar pengacara dengan nada datar. Wartawan terus mencecar pertanyaan, apakah Roy akan ditahan? Bagaimana sikapnya saat diperiksa? Namun sang pengacara memilih tak menjawab lebih banyak. Reaksi Roy Suryo. Selepas pemeriksaan yang memakan waktu berjam-jam, Roy akhirnya keluar dari ruangan. Raut wajahnya lelah, namun ia tetap berusaha tersenyum tipis ke arah kamera. Lebih besar dari, saya menghormati proses hukum, dan saya yakin kebenaran akan terungkap, ucapnya singkat. Polisi memutuskan Roy Suryo tidak langsung ditahan, namun statusnya naik menjadi tersangka. Ia diwajibkan melapor secara rutin dan dilarang bepergian ke luar negeri sampai proses hukum selesai. Babak baru, penantian sidang. Setelah kembali ke rumah, Roy Suryo duduk termenung di ruang tamu. Ia menyadari badai besar sedang ia hadapi. Ia juga mulai menerima banyak pesan, ada yang mendukung, ada yang mencaci. Sementara itu, pengacaranya mulai mempersiapkan berbagai bukti dan saksi yang meringankan. Kasus ini semakin ramai diperbincangkan publik, menjadi bahan talk show di televisi, trending topik, dan berita utama di berbagai portal. Roy hanya bisa berharap, ia masih punya kesempatan membela diri dan membuktikan bahwa ia tak bersalah. Hari itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Puluhan awak media berjejer sejak pagi, sebagian besar memegang kamera dan mikrofon, bersiap meliput sidang perdana Roy Suryo. Mobil yang membawa Roy tiba di halaman pengadilan. Pintu terbuka, dan ia turun dengan pengawalan ketat polisi. Raut wajahnya tegang, namun ia berusaha tetap menyapa wartawan dengan anggukan kecil. Lebih besar dari, Pak Roy, apa Bapak yakin akan bebas? Tanya seorang wartawan. Pak Roy, bagaimana komentar Anda soal status tersangka? Tanya yang lain. Roy hanya menunduk dan melangkah cepat menuju ruang sidang. Suasana ruang sidang. Di ruang sidang, suasana sangat serius. Hakim ketua, jaksa penuntut umum, pengacara, dan Roy Suryo sendiri telah siap. Pengunjung sidang memenuhi kursi, sebagian besar adalah wartawan dan pengamat hukum. Sidang dibuka, jaksa membacakan dakwaan, menyoroti pernyataan Roy Suryo yang dianggap memicu kegaduhan publik dan dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Roy mendengarkan dengan serius, tangan terkepal di atas meja. Sesekali ia tampak menghela napas panjang. Ketika diberi kesempatan berbicara, Roy mengangkat kepalanya. Lebih besar dari, Yang Mulia, saya tidak pernah berniat menyinggung siapapun. Pernyataan saya hanyalah opini, dan saya tidak menyangka akan menimbulkan reaksi sebesar ini, katanya, suaranya sedikit bergetar. Pembelaan pengacara. Pengacara Roy kemudian mengajukan pembelaan. Ia menekankan bahwa kliennya hanya menggunakan hak kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang, dan tidak ada niat untuk menyebarkan kebencian atau hoaks. Lebih besar dari, klien kami kooperatif sejak awal penyidikan, tidak pernah mangkir, dan selalu menghormati proses hukum, ucap sang pengacara, dengan nada tegas. Hakim mendengarkan dengan tenang, sementara jaksa tetap pada pendiriannya bahwa pernyataan Roy Suryo sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Reaksi publik. Di luar ruang sidang, suasana semakin panas. Pendukung Roy Suryo berdiri membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Roy Suryo," dan "Kebebasan berpendapat harus dilindungi." Sebaliknya, sejumlah kelompok masyarakat lain juga hadir, menuntut agar Roy dihukum setimpal karena dinilai sudah memecah belah. Media sosial pun meledak. Ada yang membela Roy sebagai korban kriminalisasi, ada yang mengecamnya sebagai penyebar provokasi. Keluarga yang menunggu. Di rumah, keluarga Roy Suryo menonton siaran langsung sidang di televisi.
Istri Roy tampak gelisah, berulang kali menggenggam tangan anak-anak mereka. Lebih besar dari, "Papa pasti kuat," bisik sang istri, meski air mata tampak menggenang di sudut matanya. Bagi keluarga, ini bukan sekadar kasus hukum. Ini juga ujian berat atas nama baik, tekanan publik, dan rasa takut akan masa depan. Sidang hari itu berakhir dengan keputusan sidang lanjutan 2 minggu kemudian. Roy Suryo keluar ruang sidang, wajahnya tampak letih. Wartawan masih berusaha mengejar pertanyaan, namun ia hanya melambaikan tangan, pertanda enggan bicara lebih jauh. "Lebih besar dari, kami akan tetap ikuti proses hukum," ucap pengacaranya singkat. Roy Suryo pun kembali ke mobil, melirik sejenak ke arah kerumunan wartawan. Di balik tatapannya yang kosong, tampak ia sedang memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. 2 minggu kemudian, Roy Suryo kembali duduk di kursi terdakwa. Sidang kali ini menghadirkan sejumlah saksi ahli, baik dari pihak jaksa maupun pengacara. Salah satu saksi ahli pidana yang dihadirkan jaksa menegaskan bahwa pernyataan Roy Suryo memang dapat memicu keresahan dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Lebih besar dari, secara hukum, setiap pernyataan publik yang punya dampak luas harus disertai tanggung jawab. Dalam kasus ini, ada unsur yang terpenuhi, ujar saksi dengan mantap. Sementara itu, pengacara Roy menghadirkan pakar komunikasi yang berpendapat berbeda. Lebih besar dari, apa yang disampaikan Pak Roy hanyalah opini pribadi. Reaksi publik yang berlebihan tidak serta-merta menjadikan beliau bersalah, kata saksi ahli pembela. Kesaksian yang mengharukan. Sidang juga menghadirkan kesaksian keluarga Roy Suryo. Istri Roy berdiri di depan majelis hakim, suaranya bergetar. "Lebih besar dari, Yang Mulia, saya tahu suami saya keras kepala, kadang ucapannya tajam. Tapi dia bukan orang jahat. Dia hanya bicara sesuai keyakinannya," ucapnya sambil menahan tangis. Roy tampak menunduk, matanya memerah. Sorot kamera media menangkap momen ini, dan segera menjadi viral. Dalam sidang terakhir, pengacara Roy membacakan pledoi yang emosional. "Lebih besar dari, kami memohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa klien kami selalu kooperatif, tidak pernah mangkir, dan menyesali ucapan yang menimbulkan kegaduhan. Dia sudah cukup dihukum oleh tekanan publik dan pemberitaan media," ucap pengacara. Roy pun diberi kesempatan bicara terakhir. "Lebih besar dari, Yang Mulia, saya mohon maaf jika ucapan saya melukai banyak pihak. Saya tidak berniat memecah belah. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat," katanya, suaranya terdengar berat. Vonis yang mengejutkan. Akhirnya tibalah hari pembacaan putusan. Ruang sidang kembali penuh sesak. Roy berdiri, menundukkan kepala, menanti putusan hakim. Lebih besar dari, mengadili, menyatakan terdakwa Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan, dengan masa percobaan 1 tahun, serta denda sejumlah uang. Suara di ruang sidang hening sesaat, lalu terdengar bisik-bisik. Roy tampak menutup mata, menghela napas panjang. Hakim mempertimbangkan sikap kooperatif dan permintaan maaf Roy, sehingga memutuskan hukuman penjara tidak dijalani kecuali jika ia mengulangi perbuatan serupa selama masa percobaan. Reaksi publik dan keluarga. Di luar, suasana campur aduk. Pendukung Roy merasa lega karena ia tidak langsung ditahan. Namun, kritik tetap berdatangan dari pihak yang menganggap vonis itu terlalu ringan. Roy kembali ke rumah, disambut pelukan keluarga. Anaknya memeluknya erat, dan sang istri tampak menitikkan air mata. "Lebih besar dari, kamu sudah kuat sejauh ini. Yang penting kita masih bersama," bisik sang istri. Roy menatap keluarganya, untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa lelah. Namun di dalam hati, ia juga merasa lega, badai terbesar setidaknya telah dilewati. Pelajaran berharga. Setelah kasus ini, Roy Suryo jauh lebih berhati-hati dalam berbicara di publik. Ia muncul lebih jarang di media, lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Di mata publik, kasus ini menjadi pengingat betapa ucapan publik, apalagi di era media sosial, bisa membawa konsekuensi besar. Dan bagi Roy, ini adalah pelajaran paling berat dalam hidupnya, bahwa satu kalimat bisa mengundang badai, dan satu permintaan maaf tidak selalu cukup memadamkan api. Hampir setahun berlalu sejak vonis dijatuhkan. Waktu berjalan cepat, namun jejak kasus yang sempat mengguncang hidup Roy Suryo tak serta-merta hilang begitu saja. Di sebuah pagi, Roy duduk di teras rumahnya yang rindang.
Ia memandangi halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias kesayangan istrinya. Udara terasa lebih sejuk, meski beban di pundaknya tak pernah benar-benar pergi. Menepi dari sorotan, sejak vonis itu, Roy memutuskan mundur perlahan dari kehidupan publik. Ia tak lagi sering hadir di acara talk show televisi atau menulis opini di media sosial. Bukan karena tak punya pendapat, tapi karena ia sadar, setiap kata yang keluar dari mulut atau jarinya bisa kembali menjadi bumerang. Ia masih sesekali diundang sebagai narasumber, tetapi lebih banyak menolak dengan sopan. Kehidupan yang dulu penuh sorotan digantikan rutinitas yang lebih sederhana, membaca, berkebun, dan sesekali bertemu teman-teman lama. Waktu untuk keluarga. Ironisnya, badai kasus itu justru membuat Roy lebih dekat dengan keluarga. Sebelum vonis, ia sering disibukkan oleh jadwal padat, terkadang pulang larut malam, atau sibuk memantau pemberitaan. Kini, ia lebih sering makan malam di rumah, membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah, atau sekadar berbincang dengan istrinya tentang hal-hal remeh. Lebih besar dari, dulu rasanya papa selalu terburu-buru, ucap anak bungsunya suatu malam. Sekarang lebih enak kayak gini, papa di rumah, lanjutnya sambil tersenyum. Roy menatap anaknya, merasa terharu dan menyesali tahun-tahun yang pernah ia habiskan terlalu banyak untuk dunia luar. Pandangan publik yang terbelah. Meski kasusnya sudah selesai, bayang-bayangnya masih ada. Di media sosial, nama Roy Suryo tetap memicu reaksi beragam. Sebagian orang masih menganggapnya sebagai contoh buruk, selebritas politik yang bicara tanpa kendali. Namun, ada pula yang memuji sikap kooperatifnya dan menganggap ia sudah cukup menerima hukuman sosial. Setiap kali Roy muncul di acara-acara terbatas, komentar positif dan negatif selalu hadir berdampingan. Roy belajar tak terlalu memikirkan semuanya. Ia paham, memaksa semua orang menyukai dirinya hanyalah kesia-siaan. Pelajaran dan penyesalan. Dalam sebuah percakapan santai dengan sahabat lamanya, Roy sempat mengaku, lebih besar dari aku dulu terlalu percaya bahwa semua orang akan mengerti maksudku. Tapi nyatanya, tak semua orang membaca maksud, yang mereka lihat hanya kata-kata. Sahabatnya hanya mengangguk, paham betul betapa satu kalimat memang bisa mengubah hidup. Bagi Roy, masa lalu tak bisa dihapus, tetapi ia masih punya sisa hidup untuk memperbaiki dan menebusnya, meski hanya dengan sikap lebih hati-hati. Masa depan yang lebih tenang. Setahun setelah vonis, Roy Suryo tidak sepenuhnya hilang dari publik. Namun ia kini lebih selektif, ia lebih sering hadir dalam diskusi tertutup, mengajar sebagai dosen tamu di kampus, atau menulis untuk kalangan terbatas. Ia mulai menulis buku, bukan tentang politik, melainkan refleksi pribadinya tentang perjalanan hidup, kegagalan, dan harapan. Lebih besar dari, mungkin ini satu-satunya cara agar suaraku tetap berguna, tanpa harus memancing keributan, gumamnya sambil menatap layar laptop. Pada akhirnya, hidup mengajarkan Roy Suryo bahwa bukan hanya keberanian yang penting, tetapi juga kebijaksanaan. Ia memang tak pernah bisa kembali ke masa sebelum kasus itu, tetapi ia bisa memilih cara melangkah di sisa perjalanannya. Dan bagi keluarganya, itulah yang paling penting, Roy Suryo yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih hadir di rumah. Reaksi teman-teman dan lawan Roy Suryo. Teman-teman lama, kagum, haru, dan sedikit sedih. Di antara teman-teman lama Roy Suryo, baik dari dunia politik, kampus, maupun sahabat masa mudanya, banyak yang awalnya terkejut melihat perubahan Roy. Lebih besar dari, Roy yang dulu itu selalu siap, bertempur, di media, cepat sekali bicara, ujar seorang sahabat kuliah Roy sambil tersenyum kecil. Sekarang dia lebih banyak diam, lebih hati-hati. Tapi rasanya justru kelihatan lebih tenang. Seorang teman lain, mantan rekan kerja Roy saat menjabat di kementerian, juga merasa haru. Lebih besar dari, jujur, saya ikut sedih waktu kasusnya meledak. Tapi saya salut, dia jalani semua proses tanpa lari. Banyak orang di posisi dia mungkin bakal kabur atau ngeles. Beberapa teman sesekali masih mengajak Roy untuk kembali aktif berkomentar di media atau politik, tetapi Roy menolak halus. Lebih besar dari, dia bilang, saya sudah cukup jadi headline. Sekarang saya lebih suka jadi catatan kaki, cerita temannya sambil tertawa kecil. Teman satu partai dan mantan rekan politik, campur aduk. Di kalangan politisi yang pernah satu barisan dengannya, reaksi pun beragam.
Sebagian kagum karena Roy dinilai tegar, bahkan masih sempat membela diri dengan elegan. Lebih besar dari, dia bisa saja lempar kesalahan ke orang lain, tapi dia pilih tanggung jawab sendiri. Itu saya hormati, ucap seorang politisi senior. Namun, ada juga yang menyayangkan sikap Roy yang sekarang lebih diam. Lebih besar dari, sayang sekali, padahal dia punya panggung besar. Tapi mungkin dia sudah capek, kata seorang mantan kolega. Bagi mereka, Roy yang lebih diam berarti kehilangan seorang juru bicara yang dulu berani berkata tajam, meski sering memicu kontroversi. Lawan politik, ada yang lega, ada yang diam-diam menghormati. Di sisi lawan politiknya, banyak yang sempat merasa puas ketika Roy Suryo dijatuhi vonis. Lebih besar dari, ya, dia sendiri yang bikin ribut, akhirnya kena getahnya, ucap seorang pengamat yang dulu sering berbeda pendapat dengan Roy. Namun, seiring waktu, beberapa dari mereka justru diam-diam menghormati sikap Roy. Lebih besar dari, saya tidak pernah setuju sama caranya bicara, tapi saya salut dia hadapi proses hukum tanpa kabur, ungkap seorang politisi muda. Ada juga yang menganggap sikap Roy untuk lebih diam adalah keputusan paling bijak. Lebih besar dari, kadang, belajar dari kesalahan lebih berharga daripada menang debat, kata seorang mantan rival Roy di panggung diskusi publik. Pandangan orang netral, lebih manusiawi. Di mata pengamat dan publik yang lebih netral, Roy Suryo yang sekarang dianggap lebih manusiawi. Lebih besar dari, dulu dia seperti selalu haus sorotan. Sekarang kelihatan lebih tenang, lebih banyak mikir sebelum bicara, kata seorang dosen komunikasi yang dulu pernah jadi narasumber bersama Roy. Publik juga mulai melihat sisi lain Roy, sebagai seorang ayah, suami, dan manusia yang pernah tersandung tetapi berusaha bangkit. Akhirnya, teman dan lawan sama-sama setuju. Meski berbeda sudut pandang, teman dan lawan Roy Suryo punya satu kesimpulan yang sama, bahwa badai yang ia alami mengubahnya. Bagi teman-temannya, Roy yang sekarang mungkin lebih pendiam, tetapi lebih bijaksana. Bagi lawannya, Roy yang sekarang bukan lagi lawan bicara yang paling nyaring, tetapi tetap patut dihormati karena berani menghadapi kesalahan sendiri. Dan bagi Roy sendiri, semua komentar itu tak lagi terlalu penting. Ia sudah berdamai, bukan dengan publik, tetapi dengan dirinya sendiri. Setelah lama menghilang dari layar kaca, Roy Suryo akhirnya muncul sebagai narasumber dalam sebuah program talkshow khusus di salah satu stasiun TV nasional. Acara itu diberi judul Belajar dari Kesalahan, dan dipandu oleh seorang jurnalis senior. Pembawa acara membuka dengan pertanyaan tajam. Lebih besar dari, Pak Roy, setelah semua badai yang Bapak alami, apa penyesalan terbesar Anda? Roy terdiam sejenak, menunduk, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, penyesalan terbesar saya, terlalu percaya semua orang akan paham maksud saya. Padahal, yang terdengar di luar belum tentu sama dengan yang saya rasakan di dalam. Lebih besar dari, saya juga menyesal pernah merasa semua hal harus dikomentari. Ternyata, ada saatnya lebih baik diam dan mendengarkan. Kemudian pembawa acara bertanya, lebih besar dari, apa yang paling Bapak pelajari dari masa-masa sulit itu? Roy menatap kamera, wajahnya terlihat lebih tenang dibanding dulu. Lebih besar dari, bahwa opini memang bebas, tapi setiap kata punya harga. Kadang harga itu lebih mahal dari yang kita duga. Lebih besar dari, dan satu lagi, keluarga lebih penting dari semua headline. Cuplikan ini kemudian viral di media sosial, banyak yang menilai Roy lebih rendah hati, lebih dewasa, meskipun tetap ada komentar sinis. Beberapa bulan kemudian, Roy Suryo merilis buku berjudul, Catatan Setelah Badai, Diam, Bicara, dan Belajar Lagi. Buku ini bukan sekadar memoar, tetapi refleksi pribadinya. Berikut beberapa kutipan reflektif yang ditulis Roy. Lebih besar dari, kadang kita terlalu sibuk menjawab, sampai lupa mendengar. Padahal, telinga diciptakan dua, dan mulut hanya satu, mungkin supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih besar dari, badai tidak selalu datang untuk merusak. Kadang ia datang untuk memaksa kita menanam lebih kuat, menepi lebih lama, dan bertumbuh lebih dalam. Lebih besar dari, di masa paling gelap, saya sadar, keluarga bukan sekadar tempat pulang. Mereka adalah tempat saya diterima apa adanya, bukan sebagai mantan pejabat, bukan sebagai komentator publik, tapi sebagai suami dan ayah.
Lebih besar dari, mungkin saya tak akan pernah berhenti punya pendapat. Tapi sekarang saya belajar, tidak semua harus diucapkan. Dan tidak semua orang harus setuju. Buku itu tak menjadi bestseller, tetapi cukup laku di kalangan akademisi, jurnalis, dan pengamat politik. Banyak yang membaca bukan karena setuju dengannya, tetapi karena penasaran bagaimana seseorang yang pernah nyaring akhirnya memilih menepi. Melalui wawancara dan buku itu, Roy Suryo tak berusaha memutihkan kesalahannya, hanya ingin menunjukkan, ia juga manusia yang bisa belajar, berubah, dan menyesali sesuatu. Dan bagi sebagian orang, itu sudah lebih berharga daripada sekadar permintaan maaf di hadapan kamera. Pembaca dari kalangan akademisi, lebih besar dari, sebagai dosen komunikasi, saya membaca buku ini bukan untuk membenarkan kesalahan Roy Suryo. Namun, saya kagum ia mau membuka sisi rentannya. Ini jarang terjadi di Indonesia, di mana banyak tokoh justru sibuk membela diri ketimbang menulis refleksi. Dr. Lestari Widodo, dosen ilmu komunikasi. Seorang jurnalis senior, lebih besar dari, Roy Suryo dikenal keras dan sering meledak-ledak di media. Melihat ia menulis kalimat seperti, kadang harga sebuah kata lebih mahal dari yang kita duga, itu mengejutkan saya. Buku ini seperti cermin kecil, tajam, retak, tetapi jujur. Rama Sasmita, jurnalis politik. Pembaca awam ibu rumah tangga. Lebih besar dari, saya tidak terlalu paham politik, tapi setelah membaca bukunya, saya terharu. Ternyata orang sekeras dia pun punya rasa takut kehilangan keluarga. Bagian paling menyentuh bagi saya, keluarga lebih penting dari semua headline. Santi Nuraini, 42 tahun. Pengamat media sosial. Lebih besar dari, buku ini bukan karya sastra hebat, tapi jujur dan terasa apa adanya. Roy Suryo seperti menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk pembaca. Dan justru itu yang membuatnya menarik. Tirta Ramadana, peneliti digital. Pembaca muda yang dulu mengkritiknya. Lebih besar dari, dulu saya sering nyinyir soal tweet-tweet Pak Roy. Setelah baca buku ini, saya tetap tidak sepenuhnya setuju dengan dia, tapi setidaknya saya paham dia juga menanggung beban yang kita tak pernah lihat. Dimas Prakoso, mahasiswa Dihar. Kesimpulan pembaca, buku ini memang tidak membuat semua orang langsung menyukai Roy Suryo. Namun, bagi banyak pembaca, kejujuran dalam mengakui kelemahan dan kegagalan adalah sesuatu yang langka dan patut dihargai.